Lu bisa jawab nggak pertanyaan gua? Bisa manusia jadi Tuhan? Lu aja dulu belum jawab pertanyaan gua. Di mana Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Itu sudah jelas di Quran surat Maryam. Di sini belum ada Muhammad. Di sini belum ada Muhammad. Yang menceritakan kitab itu siapa? Nabi Muhammad kan? Iya. Ya itu makanya itu nggak tahu dia dikasih tahu. Muhammad Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad sebagai Jibril. Di gua Hiro. Waktu di Gua Hiro mana dia dalilnya? Quran surat Al-Alaq. Salam teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua menyaksikan satu lagi video diskusi antara saudara Agatha dengan beberapa orang Islam teman-teman ya, yang menurut saya seru dan tentunya diskusi ini bisa menambah iman dan pengetahuan kita. Mari teman-teman, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Lu yang harusnya belajar karena lu nggak tahu apa-apa. Lu bisa jawab nggak pertanyaan gua? Bisa manusia jadi Tuhan? Lu aja dulu belum jawab pertanyaan gua. Di mana Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Itu sudah jelas di Quran surat Maryam. Di sini belum ada Muhammad. Di sini belum ada Muhammad. Yang menceritakan kitab itu siapa? Nabi Muhammad kan? Iya. Ya itu makanya itu nggak tahu dia dikasih tahu. Di mana Muhammad Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad sebagai Jibril? Di gua Hiro. Waktu di Gua Hiro mana dia dalilnya? Quran surat Al-Alaq. Baca kalau dia memperkenalkan di situ sebagai kalau orang dibacain pun nggak percaya pasti bukan nggak percaya. Dengar ya, yang lo bawa surah Maryam dibacain nanti pasti nyangkal lagi. Bawain fakta pun seperti apa tetap nyangkal. Fakta apa? Itu Quran surat Maryam ayat 19. Itu Maryam yang ketemu dia. Kalau yang ketemu Jibril Muhammad ada, kan? siapa? Yang ketemu Muhammad siapa? Jibril ada nggak? Yang ketemu Muhammad siapa? Artinya Jibril Yang ketemu Muhammad siapa? Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tambobolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Ya, kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat agama yang dilakukan oleh apologet Kristen yang cukup berani dan cukup cerdas. Siapa lagi kalau bukan kakak Agatha. Nah, kali ini dia menghadapi penanya-penanya dari agama seberang yang selalu membawa ayat-ayat yang mereka hafal, namun mereka tidak mengerti arti yang sesungguhnya, karena ini hanya sebuah ayat yang mereka anggap cocok untuk dibawa dan dijadikan pertentangan kepada umat Kristen. Nah, bagaimana selanjutnya? Kita saksikan video berikut ini. Halo, Al-Bulaihi. Halo. Ya, halo juga. Bang Kristen, Bang. Islam. Saya mau ditanya, Bang. Iya. Saya mau tanya, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa itu sama atau tidak? Musa yang mana nih, Bang? Ada Musa versi Quran, ada Musa di dalam Alkitab. Musa di Alkitab. Oh, iya dong. Jadi Musa itu menyembah Yesus, begitu maksudnya? Betul. Emang Yesusnya udah ada? Iya, Yesus yang ketemu Musa. Keluaran 3 ayat 14. Itu adalah Yesus. Dia mengaku sebagai Aku adalah Aku atau Ehi Isir Ehi. Itu. Terus apakah Musa meyakini Bapa Putra Roh Kudus? Iya dong. Makanya dia menuliskan di dalam Kejadian 1 ayat 1-3 Allah dengan firman dan rohnya. Makanya dia menuliskan juga. Iya. Makanya dia menuliskan dikatakan Bapa Putra Roh Kudus di ayat itu. Ada dong. Coba tunjukkan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tidak ada kata Bapa Putra Roh Kudus di situ. Ada di situ, ada Roh Kudus, ada Bapa. Bapa itu adalah Allah. Bapa itu adalah Allah. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi Allah yang dimaksud di situ adalah Bapa, bukan Allah SWT. Di situ kan cuma dikatakan roh, tidak ada Roh Kudus di situ. Iya, Roh Allah sudah pasti kudus. Karena anak tunggalnya juga disebut kudus. Terus kata Yesusnya di mana di ayat itu? Firman, Yesus itu adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus itu adalah firman. Allah berfirman. Di Kejadian tadi dikatakan Yesusnya di mana itu? Firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman. Iya. Tidak ada dikatakan firman di situ. Firman itu adalah Yesus. Iya, tapi di ayatnya dikatakan Allah berfirman, bukan firman. Firman itu adalah Yesus. Terus kata firmannya tercantum di mana? Iya, itu Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah. Itu firman. Itu kan berfirman. Iya, kalau tidak ada firman bisa nggak Allah berfirman? Oh, jadi maksudnya mau diedit Iyalah, firman itu
berfirman, Allah itu tidak bisa berfirman. Coba, kau bisa nggak nyapu tanpa sapu? Disebut nyapu nggak kau? Ngesot kan? Itu. Jadi Allah itu bergantung pada firman-Nya begitu. Allah itu bersatu dengan firman-Nya. Firman itu bersatu dengan Sang Bapa dan Roh-Nya. Karena Allah itu tidak terpisahkan. Kalau Allah itu tidak menyatu dengan Roh dan firman-Nya, kamu tengok aja itu mayat. Mayat itu kalau nggak bersatu dengan pikiran dan rohnya, disebut mate. Gitu. Tadi katanya tanpa firman tidak bisa berfirman Allah itu. Iya dong. Allah kami itu bukan Allah yang nggak bisa berfirman. Kalau Allah nggak bisa berfirman, gini bro, kalau Allah tidak bisa berfirman, maka Allah itu bisa dikatakan adalah batu. Karena hanya batu yang nggak bisa punya firman. Coba, pernah kau dengarkan batu berfirman? Itu. Berfirman itu Jadi kamu kira Allah kami itu, tunggu. Jadi kau kira Allah kami itu bisu gitu, kayak Tuhanmu? Enggak lah. Kalau Tuhanmu kan bisu. Berfirman itu berkata-kata itu betul tidak? Berfirman itu bukan hanya berkata-kata. Berfirman itu bisa juga berpikir, karena firman itu adalah pikirannya Allah, kehendaknya Allah, jiwanya Allah. Itu. Lalu kenapa firman di situ dikaitkan dengan Yesus? Karena firman itu adalah Yesus. Mau dalil? Wahyu 1 ayat 8. Nah, itu dikatakan Yesus itu adalah firman Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Itu jelas sekali tuh. Wahyu 1 ayat 8. Tapi itu kan menurut Yohanes. Yesus sendiri yang ngomong, bukan menurut saya. Itu kan menurut tulisan Yohanes. Oh, Yohanes itu adalah rasulnya Yesus. Musa itu nabinya Yesus. Kenapa? Itu semua tulisan-tulisan orang-orang yang diilhami oleh Sang Firman melalui Roh Kudus. Karena Musa itu adalah nabinya Yesus. Dapat ilham Roh Kudus. Kenapa? Apa buktinya dia mendapatkan ilham itu? Iya dong. Kalau dia tidak melalui Roh Kudus, dia tidak akan bisa menuliskan itu. Karena semua tulisan itu diilhami oleh Roh Kudus. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu bisa mengenali Allah melalui apa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada nabi yang mengenali Allah. Makanya saya tanya, Nabi Muhammad kau itu kenal Allah dari mana? Ya dari wahyu yang disampaikan malaikat Jibril. Loh, dari mana Muhammad itu tahu bahwa Jibril itu adalah penyampai dari Allah? Ya, Siapa yang mengkonfirmasi? Sebentar, siapa? Di mana dikatakan Jibril itu memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Dalilnya? Ini pertanyaan saya dari lama. Mana ayatnya malaikat itu memperkenalkan dirinya kepada Muhammad sebagai Jibril? Tunjukkan saya. Di Quran. Di hadis wahyu pertama itu. Bacakan. Kalau memang Jibril itu memperkenalkan dirinya adalah Jibril, yang mendatangi Muhammad itu adalah Jibril. Silakan. Saya nggak hafal nomor hadis. Kau cari sekarang. Ya, itu adalah tugasmu. Di mana Jibril mengaku namanya adalah Jibril kepada Muhammad? Di mana dalilnya? Setahu saya ketika pewahyuan itu. Jangan setahu saya, kau udah beriman tapi nggak tahu apa-apa. Carikan saya di Quran. Ada ceramah yang membahas itu. Carikan nih, dasar iman kau emang ceramah. Nih, kau itu dalam rukun imanmu, kau beriman kepada kitab-kitab, bukan beriman kepada ceramah-ceramah. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya Jibril memperkenalkan dirinya sebagai Jibril kepada Muhammad? Apelo tega, gak punya data. Kau cari itu PR-mu. Nanti kalau udah dapat naik ke atas. Ini udah dari lama. Kalau Gabriel itu memperkenalkan dirinya kepada Maria, jelas banget di dalam Lukas. Aku adalah Gabriel, dia katakan. Nih, ini baru memperkenalkan diri. Kan Jibril kapan hari dia ngomong, hai, gue Jibril. Kagak pernah. Dalilnya kagak ada. Nih. Jadi malaikat itu harus memperkenalkan dirinya. Nih ya, Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara kepada engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini. Ini baru Gabriel. Jelas. Siapa yang punya dalilnya? Oke, dia punya dalil. Oke, tunjukin dalilnya. Ya, di mana dalilnya, bro? Quran surat Maryam ayat 19. Baca. Baca sendiri. Tuh, tak punya data kau?
Loh, masa cuma Baca sendiri. Tapi minta nggak bisa dalil. baca. Bentar. Anda ini Coba lihat. ya jijik baca Quran. Enggak lah. Tapi minta dalil. Dikasih dalil lu harus baca. Masa dalil nggak disebutkan? Baca. Maryam ayat 19. Ya baca. Itu dalilnya. Nggak ada, kamu nggak ngasih dalil. Kalau kau ngasih dalil, Boleh nanya sebutkan. Enggak, baca Boleh dulu nanya dalilnya. nggak? Baca dulu dalilnya. Maryam 19. Iya baca dong. Baca dong. Maryam. Iya baca. Maryam Itu Jibril memperkenalkan Mercedes. diri. Gimana nama? Baca dong. Boleh nanya nggak? Baca dulu. Baca dong, Itu Ikra. dalilnya. Dia Mana? baca Coba sendiri. baca. Maryam ayat 19. Iya dibaca. Masa nggak bisa baca? Kok umat buta huruf? Boleh nanya nggak? Boleh, tapi nanti setelah Boleh. kau bacakan dulu. Kenapa? Takut dibahas ya? Enggak lah, coba baca Ayo sendiri. baca. Udah jijik sama baca. Maryam ayat 19. Iya, Baca baca, sendiri, lihat baca, sendiri. baca. Katanya ngerti Quran. Baca dong. Judulnya Baca Quran dong. sempurnakan Injil. Bro, daripada kau banyak bacot. Dari tadi kau baca udah selesai. Bacakan. Beretorika kau di sini. Aduh, setengah menit kau. Cuman muter-muter buang-buang waktu. Baca. Ayo dong. Kok nggak bisa dibaca sih? Ayo. Apa lo tega? Jangan ngopi. Kalau ngopi nggak kedengeran suara lu. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Jangan ngopi bro. Jangan ngopi. Ngerti kagak? Disuruh baca bukan ngopi. Aduh. Maryam ayat 19. Iya baca. Boleh nanya nggak? Lo baca dulu. Baca dulu. Bisa nggak? Manusia bisa jadi Tuhan nggak? Baca dulu. Loh, lagi baca nih. Jangan Maryam aja. Baca. Apa lo tega? Kagak Itu tadi baca. baca kan tadi. Nggak ada yang denger bro. 1,7 orang di sini ada yang denger. Dia baca apa? Quran surat Maryam. Mau nggak hafal? Baca dong. Baca sendiri dong. Loh, lu dari tadi ngopi ngapain? Quran surat Maryam ayat 19. Dibaca. Di situ jelas Apa disebut jelas apa? Jibril. Mana? Di mana dia memperkenalkan dirinya? Jibril. Ada di situ. Mana? Ada, coba lihat. Iya baca. Baca dong. Coba baca sendiri. Masa baca aja malas. Ya lu lah yuk kitab-kitab lu biar dapat pahala lu cepet buru. Oke, baca ya. Dengerin ya. Ya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang siapa? anak laki-laki yang suci. Oh, Kepada Maryam. Lo kok ke Maryam? Tadi kan gua bilang sama Muhammad. Yang jelas dong. Artinya kan Di yang mana? menceritakan Al-Quran itu. Nggak usah Dengar bohong. dengar dulu. Nggak usah bohong. Dengar dulu. Jangan bohong. Yang menyampaikan Al-Quran ke Nabi Saya Muhammad kan tanya, Jibril. kapan hari Jibril memperkenalkan namanya kepada Muhammad bahwa dia Jibril? Maryam lu cari. Ngasih Maryam dong. Pertanyaan gua apa tadi coba? Hah? Di mana? Mana? Jibril memperkenalkan dirinya? Nggak ada lu jawab. Mana dikatakan? Mana? Al-Quran kan diceritakan Jibril, disampaikan Aduh. Jibril kepada Nabi Muhammad. Jangan bohong lah. Quran surat Maryam itu yang menceritakan Nabi Di Muhammad. mana? Di Bagaimana mana Nabi Muhammad tahu tentang kisah Maryam dan Isa? Lu jangan tipu ya. Dia doang di situ, nggak ada kata Jibril di situ. Lu tadi gua tanya di mana Jibril memperkenalkan dirinya. Oh, dan kepada Muhammad. mana bisa menerjemahkan ini? Iya Quran. di mana? Di mana di situ. Itu. Jibril Lalu dia itu memperkenalkan siapa? dirinya. Lalu dia itu siapa? Hai, memperkenalkan dirinya kepada Muhammad mana? Coba terjemahkan kalau kau pandai, kalau kau pintar. Dia itu siapa? Hai, ini obrolan sama siapa? Ini gue tanya ini, dia ini ngomong sama siapa? Muhammad nggak? Hah? Jibril memberitakan kepada Nabi. Saya nanya kapan hari Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Ya lu jawab siapa dia? Lu aja kagak tahu? Ya lu yang harusnya belajar karena lu nggak tahu apa-apa. Lu bisa jawab nggak pertanyaan gua?
Bisa manusia jadi Dulu, Tuhan? lu aja dulu belum jawab pertanyaan gua. Bisa nggak? Di mana Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad? Itu sudah jelas di Quran surat Maryam. Di sini belum ada Muhammad. Di sini belum ada Muhammad. Yang menceritakan kitab itu siapa? Nabi Muhammad kan? Iya. Ya itu makanya itu nggak tahu dia dikasih tahu. Gimana Muhammad Jibril memperkenalkan dirinya kepada Muhammad sebagai Jibril? Di gua Hiro. Waktu di Gua Hiro mana dia dalilnya? Quran surat Al-Alaq. Baca. Baca kalau dia memperkenalkan di situ sebagai Kalau Jibril. Odin dibacain pun nggak percaya, pasti bukan nyangkal nggak lagi. percaya. Kalau udah ketemu Dengar ya, yang lo bawa surah Maryam. dibacain nanti pasti ketemu nyangkal dengan lagi. Maryam. Kalau fakta pun seperti apa tetap nyangkal. Fakta apa? Itu Quran surat Maryam ayat 19. Itu Maryam yang ketemu dia. Kalau yang Artinya ketemu Jibril ada, Muhammad kan? siapa? Yang ketemu Muhammad siapa? Jibril ada nggak? Yang ketemu Muhammad siapa? Artinya Jibril itu Yang ketemu Muhammad siapa? artinya Jibril ada nggak? Di sini aja Jibril itu dalam kurung. Jibril itu nggak pernah memperkenalkan dirinya kepada Maryam juga. Itu Ini dalam asumsi kurung. Anda. Itu asumsi Anda. Jibril di sini dalam kurung justru asumsi Anda. Itu kan asumsi Anda. Terus dia itu siapa coba dalam surat Maryam? Ya itu jawabannya lu yang harus menjawabnya. Siapa? Ayo siapa? Hantu. Karena ini Jibril dalam kurung. Di sini tidak pernah mengatakan aku Bisa Jibril. nggak Gimana? manusia jadi Tuhan? Bisa nggak? Manusia jadi Tuhan? Gimana? Nggak usah dulu manusia jadi Tuhan. Manusia Di sini jadi Tuhan bisa nggak? Lah. Oh. Kalau lu bilang manusia bisa jadi Tuhan, bisa. Kapan? Fir'aun itu adalah Tuhan. Itu manusia itu Fir'aun. Kenapa? Quranmu itu yang bilang. Kenapa kok kau takut? Hah? Kalau kau bilang di mana? Tuhan, Kapan? buktinya Di mana? dalam Quran. Buktinya Kau mana? akan buktikan Fir'aun itu Mana adalah buktinya? Tuhan. Surah Yusuf 40. Tunggu. Surah Yusuf 40. Pernah ketemu? Iya, itu di Quran. Mana Yang buktinya? dikatakan manusia jadi Tuhan itu Mana? adalah Fir'aun. Tuhan kok Iya itu. mati? Manusia jadi Tuhan. Itu di mana terdapat? Di Fir'aun mati. Quranmu. Jadi bumi. Nah, kau nggak berani baca? Yang dimatiin dong mic-nya. Nih, gua akan buktikan. Gua akan buktikan Tuhan itu jadi manusia di dalam Matiin. Quranmu. Gua tanya lo, Fir'aun itu manusia bukan? Manusia. Dia disebut Tuhan bukan? Kok lari? Lari kok. Nih kau jangan kaget, Fir'aun itu manusia jadi Tuhan. Kenapa? Karena memang itu Quranmu, narasi Quranmu. Tuannya Yusuf ya, surah Yusuf ayat 40 berapa? 42. Dikatakan juga itu Tuhan Rob. Ya. Satu, kamu nggak bisa jawab kapan hari Jibril memperkenalkan dirinya sama Muhammad. Itu satu, lu nggak bisa jawab. Yang kedua lu nolak bahwa manusia itu bisa jadi Tuhan. Itu Fir'aun di Quran kau itu. Nah, dia kabur sendiri ya. Gua nggak ada nurunkan, nggak penting. Dianya sendiri kabur. Teman-teman sekalian, demikian video diskusi agama antara saudara Agatha dengan teman-teman muslim ya. Dari diskusi ini kita bisa mengambil hikmahnya teman-teman ya. Yang tidak baik jangan disimpan dalam hati, dan yang baik boleh menjadi pelajaran, pengalaman, dan juga menambah pengetahuan kita saudara ya. Ya, jadi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus bukan hanya manusia biasa ya, tetapi juga putra Allah ya. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa ya. Ini berbeda dengan kepercayaan dalam Islam ya. Kita percaya bahwa Yesus memiliki sifat ilahi dan ia satu dengan Allah Bapa dalam Tritunggal Maha Kudus ya. Namun Allah tetap hanya satu ya. Ini adalah misteri iman yang sulit dijelaskan secara logika teman-teman ya. Tetapi kita percaya ini berdasarkan Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang bunyinya begini teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Contohnya begini teman-teman. Bayangkan cahaya matahari. Cahaya matahari itu satu, tetapi kita bisa melihatnya dengan berbagai sudut pandang. Demikian pula Allah itu satu, tetapi menyatakan dirinya dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu teman-teman ya. Paham ya? Jadi saudara Islam yang bertanya dan menuduh tadi bahwa Kristen menyembah manusia, itu salah besar ya. Itu salah besar. Kita menghormati dan mencintai Yesus karena pengorbanannya yang luar biasa untuk menyelamatkan kita dari dosa ya. Namun
penyembahan kita hanya ditujukan kepada Allah yang Maha Esa. Yesus adalah jalan menuju Allah Bapa. Kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Ya. Di dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ya, teman-teman Islam, semoga lewat ayat ini saudara paham ya. Kita tidak menyembah manusia. Kami tidak menuhankan manusia seperti yang kalian kira ya. Jadi mari teman-teman yang belum bertobat, bertobatlah sekarang. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Satu-satunya jalan menuju surga ya. Tidak ada jalan lain saudara. Kalau ada jalan lain sudah pasti itu palsu ya. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.